السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kunuzul Hikmah kembali hadir, kali ini dengan tema rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Kita sering mendengar peribahasa ini dalam bahasa Indonesia untuk mengukur, melihat bagaimana karunia Allah Subhanahu wa taala yang dihadirkan pada kita, tapi selalu kita membandingkan, selalu kita melihat seakan-akan hidup orang lain lebih bahagia, rezeki orang lain lebih banyak, dan lain sebagainya. Sesungguhnya ketika kita berada pada posisi yang sama dengan siapapun yang kita anggap rumputnya lebih hijau, ujian Allah Subhanahu wa taala akan menimpa, akan diberikan kepada setiap manusia sama, tergantung apa yang Allah taala karuniakan kepada mereka. Kepada orang yang punya harta, Allah taala uji dengan kehilangan harta, mungkin kerugian dalam usaha mereka. Kepada orang yang punya ilmu, Allah taala juga berikan ujian, misalnya dengan datangnya pendapat yang berbeda, paham yang boleh jadi mengguncang apa yang diyakini selama ini. Seorang khalifah Bani Umayyah, Marwan, diriwayatkan berada dalam saat sakit yang sangat berat pada saat-saat terakhir hidupnya. Seorang penguasa Khalifah Bani Umayyah hidup dengan gelimang harta yang mewah. Bayangkan penguasa negeri-negeri Islam waktu itu. Ia berada di pembaringannya ketika dari jendela istana ia melihat ada seorang yang berkhidmat di istana, pembantunya yang sedang menyuci pakaian, tukang cuci pakaian. Kemudian ia berkata, dan mungkin kalimatnya ini kemudian disampaikan kepada atau terdengar oleh tukang cuci pakaian itu. Entah berapa jarak antara dia dan yang menyuci pakaian itu. Andai, kata dia, aduhai, malangnya aku, kata Abdul Malik Marwan ini, penguasa Khalifah Bani Umayyah, alangkah malangnya aku, andai saja aku yang jadi tukang cuci pakaian ini, dan kepada dalam bahasa dia, dalam bahasa Arabnya, dan kepada leherku tidak aku kenakan kalung kekhalifahan. Kalimat ini dalam bahasa Arab juga diucapkan oleh beberapa tokoh sejarah sebelumnya, sebetulnya mengisyaratkan bahwa Marwan tahu kekhalifahan itu bukan milik dia. Kekhalifahan itu bukan haknya dia. Ada pengadilan hati nurani yang tidak akan dapat didustakan oleh siapa saja. Kalau kita tahu kita bukan orang yang layak untuk itu, bukan ahlinya, sebetulnya hati nurani kita itu akan selalu memberi kabar kepada kita. Dalam kalimat Marwan, andai tidak aku kalungkan kekhalifahan itu kepada leherku. Dalam kalimat yang lain, misalnya dari tokoh sejarah ada yang berkata, dia mengenakan busana kekhalifahan. Kalimat Marwan itu terdengar oleh tukang cuci istana itu. Lalu tukang cuci ini berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ia memuja Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala telah menunjukkan kepada dia ketika kematian itu datang,
ia memuji Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menunjukkan kepada aku, karena ia mendengar kalimat yang disampaikan Marwan itu, betapa seorang khalifah yang memiliki segalanya berharap ketika kematian datang untuk berada pada posisi tukang cuci itu. Kemudian ia berdoa tanpa menyebutkan khalifah itu, tapi kemudian ia berdoa, aku berdoa ya Allah, aku berharap kalau ketika saat akhirku itu datang, aku tidak harus merasa berada pada posisi orang lain. Jadi ia cukup dengan dirinya, ia bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala karuniakan untuknya. Tukang cuci itu mengajarkan kepada kita, khalifah yang memiliki segalanya, kekuasaan, harta, dan lain sebagainya, ketika kematian datang pada akhirnya ingin menjadi orang lain. Maka sungguh harapan teramat besar, doa tukang cuci itu adalah bagi kita semua juga menjadi hikmah. Semoga ketika detik terakhir itu datang, tidak ada sesal, yang ada hanya sepenuh syukur atas semua yang telah Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin alhamdulillahi rabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Belajar Al-Qur'an itu kan bertahap-tahap. Pelajaran yang paling pertama ialah belajar membaca Al-Qur'an. Karena itu membaca Al-Qur'an pun disebut tadarus. Pelajaran yang pertama, tingkat pertama. Kalau lebih tinggi lagi, mempelajari makna ayat-ayat Al-Quran itu. Dengan mempelajari terjemahnya lah paling tidak. Lalu tahap yang ketiga lagi, mencoba memahami tafsir Al-Quran itu. Dan sekarang kita mencoba untuk memahami maknanya. Yang akan kita bahas adalah surat Al-Ahzab, surat 33, mulai ayat 56, 57, 58. 3 ayat. Kalau kita baca ayat ini bareng-bareng sekarang, itu berarti kita pahalanya sama dengan menghatam 3 kali Al-Quran. Dan dalam pengajian kita insya Allah kita akan banyak menjelaskan ayat-ayat Al-Quran ini dengan ayat-ayat Al-Quran lagi. Ayat 56 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maqtasabu walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya dengan salam yang sebaik-baiknya. Ayat ini seperti kita ketahui memerintahkan kita untuk bersalawat setelah Allah dan malaikatnya menyampaikan sholawatnya. Para ahli tafsir mengatakan ada perbedaan antara sholawat Allah, sholawat malaikat,
dan solawat kita. Solawat Allah ialah melimpahkan kesejahteraan, kemuliaan, kebahagiaan kepada Nabi. Karena itu kita memberitakan, berselawatlah hai Allah kepada Nabi. Sholli alaihi. Sholli itu kata perintah, artinya berselawatlah. Allahumma sholli. Ya Allah bersalawatlah. Allahumma sholli. Ya Allah bersalawatlah. Ada Muhammadin kepada Muhammad, wa ali Muhammad kepada keluarga Muhammad. Maknanya ialah, ya Allah limpahkanlah kesejahteraan, kemuliaan dan kebahagiaan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Kata Al-Quran, orang-orang yang sabar menerima musibah juga akan memperoleh solawat dari Tuhan mereka. Sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah ulaika humul muhtadun. Yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, kami semua ini kepunyaan Allah dan kepadanya lah kami semua kembali. Mereka itulah orang-orang yang mendapat solawat dari Tuhan mereka dan memperoleh kasih sayang Allah, dan mereka itulah yang akan mendapat petunjuk. Mereka itulah yang hidup di dalam petunjuk. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mendapat musibah kemudian bersabar menerimanya akan memperoleh solawat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang beriman juga yang sabar akan menerima solawat. Gimana kalau dia menerima solawat? Dia diangkat derajatnya, dia memperoleh kesejahteraan, dia memperoleh kebahagiaan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Salawat malaikat adalah menurunkan kesejahteraan, kemuliaan dan keberkahan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita kepada Nabi harus disertai dengan salam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Waktu turun ayat ini, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tahu cara mengucapkan salam kepadamu, yaitu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Itu salam kepada Nabi. Kalau salawat kepada Nabi, gimana? Kata sahabat itu. Rasulullah berkata, kalau kamu membaca salawat kepadaku, janganlah kamu bersalawat dengan salawat yang buntung. La tusallu alayya salatal batra. Janganlah kamu bersolawat yang buntung kepadaku, yaitu kamu membaca solawat kepadaku dan berhenti di situ. Kamu membaca Allahumma sholli ala Muhammad, titik sampai di situ. Itu solawat yang buntung. Termasuk solawat yang buntung ialah membaca sallallahu alaihi wasallam, SAW, sallallahu alaihi wasallam. Itu solawat yang buntung. Semoga salawat dilimpahkan kepadanya, dan begitu pula salam. Itu salawat yang buntung. Jadi kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengucapkan salawat itu yang tidak buntung itu. Gimana? Kata Rasulullah, bersalawatlah kepadaku dan kepada keluargaku. Jadi kita harus mengucapkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan salawatnya kepadanya dan kepada keluarganya.